Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati, Shalom. Kita bersyukur di hari ini bisa bersama dalam kegiatan Ebenezer bermazmur dan berkorban. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur dan sukacita kita atas kasih dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, umat di jemaat GPM Ebenezer. Kita bersyukur sebab hidup ini hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Berkat kasih dan rahmat yang Tuhan kasih setiap harinya, napas hidup merupakan anugerah Tuhan yang terbesar. Karena itu kita terus bersyukur, kita bermazmur kepada Tuhan. Nyanyikanlah kepada Tuhan dengan segala apa yang ada pada hidup ini. Bersyukur, berterima kasih. Dan karena Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang bisa kita berikan kepadanya? Mari kita berikan hidup ini, kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Berikanlah hidup ini yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Jemaat GPM Ebenezer. Sampai di sini, Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom. Bapak, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan baik yang berlangsung di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu kami turut mendukung dan mendoakan upaya penyelesaian gedung gereja Gloria dan Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Kami juga meminta dukungan Gloria dan Pastori 4. Melalui Ebenezer bermazmur dan berkorban ini, sedia kiranya Ibu Bapa dapat ikut menopang pergumulan jemaat Tuhan ini untuk penyiapan fasilitas mendukung pelayanan. Kiranya melalui kesediaan berkorban, memberi bagi pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan dimuliakan. Dan kami mendoakan semua pihak yang dengan rela hati sedia memberi bagi pekerjaan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Shalom.
dan anak-anak yang diberkati, Shalom. Kita bersyukur di hari ini bisa bersama dalam kegiatan Ebenezer bermazmur dan berkorban. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur dan sukacita kita atas kasih dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, umat di jemaat GPM Ebenezer. Kita bersyukur sebab hidup ini hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Berkat kasih dan rahmat yang Tuhan kasih setiap harinya, napas hidup merupakan anugerah Tuhan yang terbesar. Karena itu kita terus bersyukur, kita bermazmur kepada Tuhan. Nyanyikanlah kepada Tuhan dengan segala apa yang ada pada hidup ini. Bersyukur, berterima kasih. Dan karena Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang bisa kita berikan kepadanya? Mari kita berikan hidup ini. Kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Berikanlah hidup ini yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Jemaat GPM Ebenezer. Sampai di sini, Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom. Bapak, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan baik yang berlangsung di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu, kami turut mendukung dan mendoakan upaya penyelesaian gedung gereja Gloria dan Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Kami juga meminta dukungan berbagai pihak untuk turut menopang pergumulan jemaat Ebenezer bagi penyelesaian pembangunan gereja Gloria dan Pastori 4. Melalui Ebenezer bermazmur dan berkorban ini, sedia kiranya Ibu Bapa dapat ikut menopang pergumulan jemaat Tuhan ini untuk penyiapan fasilitas mendukung pelayanan. Kiranya melalui kesediaan berkorban, memberi bagi pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan dimuliakan. Dan kami mendoakan semua pihak yang dengan rela hati sedia memberi bagi pekerjaan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Shalom. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati, Shalom. Kita bersyukur di hari ini bisa bersama dalam kegiatan Ebenezer bermazmur dan berkorban. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur dan sukacita kita atas kasih dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, umat di jemaat GPM Ebenezer. Kita bersyukur sebab hidup ini hanya karena kasih dan anugerah-Nya.
berkat kasih dan rahmat yang Tuhan kasih setiap harinya. Napas hidup merupakan anugerah Tuhan yang terbesar. Karena itu kita terus bersyukur, kita bermazmur kepada Tuhan. Nyanyikanlah kepada Tuhan dengan segala apa yang ada pada hidup ini. Bersyukur, berterima kasih. Dan karena Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang bisa kita berikan kepadanya? Mari kita berikan hidup ini. Kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Berikanlah hidup ini yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Jemaat GPM Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom. Bapak, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan baik yang berlangsung di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu, kami turut mendukung dan mendoakan upaya penyelesaian gedung gereja Gloria dan Pastorium 4 Jemaat GPM Ebenezer. Kami juga meminta dukungan berbagai pihak untuk turut menopang pergumulan Jemaat Ebenezer bagi penyelesaian pembangunan gereja Gloria dan Pastorium 4. Melalui Ebenezer bermazmur dan berkorban ini, sedia kiranya Ibu Bapa dapat ikut menopang pergumulan jemaat Tuhan ini untuk penyiapan fasilitas mendukung pelayanan. Kiranya melalui kesediaan berkorban, memberi bagi pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan dimuliakan. Dan kami mendoakan semua pihak yang dengan rela hati sedia memberi bagi pekerjaan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang dan shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 20 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka Romawi, pelayanan sepekan ini. 1.1 Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Ernestina Nanlohi. 2. Diaken Nansiwe Patinasarane Imblabla. 3. Penatua Ishak P. Putirulan. 4. Diaken Angelik Toisuta Nanuru. 5. Penatua Antoneta Nanulaita Latu Papua. 6. Diaken Martin M. Lopati. 1.2 Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk topangan doa dan support dari seluruh warga jemaat, bahkan semua pihak sehingga kebaktian Ebenezer bermazmur dan berkorban dapat dilaksanakan pada saat ini. 2. Angka Romawi, pelayanan pekan depan. 2.1 Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 26 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer, pukul 6.30, kolektan ranting 12, paduan suara eklesia, tim Pelda kelompok Sion dan Peniel. Pukul 9, kolektan ranting 4, paduan suara Maranatha, tim Pelda kelompok Irene dan Peniel. Gereja Gloria. Pukul 7, kolektan ranting 9, paduan suara Exodus, tim Pelda kelompok Shalom. 3. Angka Romawi, informasi-informasi lain. 3.1 TK Tabita 3 SD Impres 24 Ambon dan SD Negeri 39 Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademi 2022-2023. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Jemaat GPM Ebenezer pada setiap hari kerja. 3.2 Kepada seluruh warga Jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangi waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. Kami mohon perhatian baik dari jemaat untuk memisahkan kolekte dan amplop Ebenezer bermazmur dan berkorban. Kolekte diletakkan pada kamboti, sedangkan amplop Ebenezer bermazmur dan berkorban dibawa ke piring natsar. 4. Angka Romawi.
Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga yang dirangkai dengan Ebenezer bermazmur dan berkorban. 4.2 Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Dr. Johnny Chris Ruhulesin, Master Science. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada 1. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28. 2. Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian jemaat GPM nomor 284, bait 1 dan 2. Ambon, 19 Juni 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Jemaat kekasih Tuhan, tak terasa bahwa hari ini adalah kali ketiga kita bersekutu di gereja pusat untuk menggumuli perjuangan kita bagi jemaat tercinta Ebenezer. Benar adanya bahwa ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Kehadiran kita di sini kembali memperteguh semangat persekutuan sebagai keluarga Allah yang mendengar suaranya memanggil kita yang penat oleh karena keluh kesah, gerutu, dan sungut. Ia pulihkan kita hari ini dan menjadikan kita manusia baru yang hidup dalam perkenaannya.
Mari kita mulai. Terpujilah Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menata seisi dunia ini dengan penuh kasih. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang dikorbankan bagi tebusan dosa dunia dan keselamatan semua manusia. Terpujilah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah setelah Sang Anak naik ke sorga, yang meneguhkan dan menguatkan kita sebagai gereja hingga saat ini. Dikuduskannya kebaktian Minggu saat ini dalam bingkai sukacita, Ebenezer bermazmur dan berkorban untuk kemuliaan Tritunggal Allah yang esa. Sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan ke pelatarannya. Demikianlah nats pembimbing kita dalam kebaktian ini, berdasarkan kitab Mazmur 95 ayat 1 dan 96 ayat 8. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat yang kelima. Oleh karena kita tahu
Allah bertahta di atas puji-pujian dan berkenan pada korban yang benar. Maka hari ini kita bersekutu untuk mencari Allah dan kepadanya kita percaya Ia akan menyediakan mujizat yang nyata seperti kata Ayub. Tetapi tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sebab memang hanya Yesus, Tuhan dan Raja yang baka, berkuasa di alam semesta dan seisi dunia, tunduk menyembah Dia. Dalam segala ciptaan Allah yang indah dan cakrawala yang megah,
pun elok segala yang hidup dan tertata di dalam dunia. Di atas makhluk sekalian yang hidup, hanya Engkau ya Bapa, Anak dan Roh. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Indahlah bukit, indah sawaladang, kenabung yang gamblang. Tuhanku Yesus yang lebih indah, beri kesukaannya tetap. Apa yang elok dalam alam ini menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja, di atas makhluk sekalian. Dengan hati yang bersyukur, kami memuji Tuhan. Sekalipun begitu banyak keluh kesah, gerutu kesal akan hal yang telah bertahun-tahun menjadi gumulan, bukan berarti Tuhan meninggalkan, melainkan Ia menguji segala sabar dan tidak bebal. Dengan hati yang bersyukur, kami bermazmur bagi Tuhan. Puji-pujian tetap di dalam mulut kami. Tak dipandang siapa kami dan berapa usia kami, maka oleh suara dan nafas anugerah-Mu, kini kami berkata,
Basudarai, katong nganga ka langit, antua jua. Nganga ka lautan, antua jua. Nganga ka utang-utang, ka segala ujung negeri, antua tujua. Jadi, langit, bumi, deng buana segenap ni, antua su atur deng segala yang baik. Yang katong nganga sabang hari itu, antua tujua. Antua hidup di katompung saudara, antua hidup di katompung Birman, antua hidup di katompung laki dan katompung bini, antua hidup di katompung anak-anak cucu, antua hidup di katompung pandita dan penatua syamas, antua hidup di katompung hidup, sungguh antua tujuan. Biar mau bilang apa lagi, biar mau bilang siapa lagi, sing ada orang sama jua, tete manis saja biar mau bilang apa lagi, biar mau bilang siapa lagi, atau sayang pada orang. Sungguh manis dan berulang lagi, setete manis selalu ingat, katong sumakan kabalo, atua jua yang sejaga, kalau katorang di kabon, itu semua tagal apa, kau setahu. Semua tagal apa, dosa tahu kabalo.
bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayan di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatannya yang daripadamu. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemantik-pemantik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Bersama pemazmur, kita memuji Tuhan, dan biarlah hidup ini berkenaan kepadanya. Melalui akta pujian kita, terpujilah Tuhan. Bagaimanakah dapat ku ucapkan
Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Sekalipun kami menyembunyikan kesalahan, namun kuasa-Mu mampu mengetahui hingga pada titik hati yang paling dalam. Kami tersipu malu oleh karena perbuatan yang menipu. Kami menggerutu oleh karena pekerjaan pembangunan yang tak menentu. Persungutan kami membumbung karena bertahun-tahun merelakan separuh hasil keringat seperti menabung pada panitia dan gereja. Kami mengeluh dan tak sedikit menghujat, mengumpat, dan seringkali menyikut dengan kata dan tindakan yang keji. Atas nama gereja dan pembangunan fisik, kami rela memberi. Dari sukacita sepenuh hati, hingga sungut dan keluh kesah menghujam nurani. Di kebaktian ini, kami terlihat ramah dan damai, karena senyum menutup dengki. Namun sesungguhnya ada luka hati yang membatin, dan luka itu pula kami balas di koral hati sesama orang basudara. Sesungguhnya kami mau menjadi saksi dari besarnya kasih Tuhan atas gloria dan pastor yang pati yang digumuli selama ini. Namun kami seringkali kehilangan roh dan tidak mengindahkan hikmat Allah. Kami mau memberitakan firman-Mu, tapi justru kami memperburuk nama sesama dengan pemberitaan kami yang belum tentu benar. Tuhan, kendalikanlah hidup kami jua. Ampunilah kami ya Bapa, agar karya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu.
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Betapa berat jalan hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Sebab Engkaulah yang memberikan orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku berseru, pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Allah adalah kasih, oleh kasih-Nya Ia memberi anugerah pengampunan, dan kuasa-Nya yang menyelamatkan untuk hidup yang baru. Dan setia
atas segala kesadaran kita kepada Allah. Ia dengan kasih-Nya menebus pelanggaran kita dan menganugerahkan kepada kita rahmat pengampunan dosa, seperti kesaksian kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, Allah telah menganugerahkan anugerah pengampunan dosa kepada kita. Maka baiklah kita kembali menurut pada jalan yang ditetapkan-Nya dan berpegang pada ketetapan sabda Allah, seperti diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 yang meneguhkan kita di dalam hidup baru, hidup yang dikenan Allah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Maksudnya Tuhan tepat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari dua pembagian. Bagian yang pertama yaitu Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 dan berakhir pada ayatnya yang ke-28. Dan pembacaan yang kedua, Injil Matius pasal 15 ayat 32 dan berakhir pada ayat yang ke-39. Mendahulunya mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami untuk membaca Alkitab dan menerima firman-Mu yang akan diberitakan sambil meneguhkan kami untuk melakukannya setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka ia yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Pembacaan yang kedua dengan judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia
dengan beban berat. Dosa dunia mencekam, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku.
Saudara-saudara jemaat Shalom, saudara-saudara, sungguh luar biasa Ebenezer bermazmur, Ebenezer berkorban di pagi hari ini. Saudara-saudara, apa yang saudara rasakan dengan sejak awal sampai saat ini? Apa yang saudara rasakan? Saya merinding. Saya merasakan suasana batin Ebenezer yang luar biasa dahsyat. Saya merasakan suasana batin yang mengekspresikan dan mengungkapkan tentang kerinduan yang sangat dalam dari Ebenezer, dari jemaat. Tidak hanya kerinduan, tetapi kerinduan itu dibangun di atas dasar yang kuat, rasa cinta yang dalam terhadap Tuhan Sang Khalik yang berkuasa atas seluruh ciptaan ini, yang menganugerahkan kepada kita roh sebagai kekuatan yang membaharui kita. Ada sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dari rasa rindu yang dalam, dari rasa cinta yang sungguh-sungguh terhadap kehadiran Allah yang besar. Allah yang berkuasa, Allah yang bertakhta. Oleh karena Ebenezer sungguh-sungguh membutuhkan Allah di dalam hidupnya. Di dalam semangat kerinduan dan suasana batin iman seperti ini, Ebenezer bermazmur dan ingin berkorban di pagi hari ini atau di siang hari ini. Saudara, saya rasa itu suasana batin yang ingin saya bagi dengan saudara-saudara. Dan saya berharap suasana batin juga dimiliki oleh seluruh kita yang hadir. Suasana batin ini, kerinduan dan kecintaan dan kesungguhan untuk memaknai kasih Allah yang besar. Kita tidak hanya berbicara tentang memberi persembahan. Kita tidak hanya berbicara tentang memberi pengorbanan kita. Tetapi jauh lebih penting kita memaknai kuasa Allah dalam kehidupan kita. Di situ kita memberi. Di situ kita memaknai komitmen kita. Di situ kita memaknai panggilan kita untuk berbagi. Saya rasa itu makna dari kehadiran kita. Saudara-saudara, kenapa jemaat harus berkumpul? Kenapa jemaat harus berkumpul? Oleh karena gereja itu tidak lain adalah jemaat. Gereja atau sebuah komunitas beriman itu tidak sebagai sebuah lampu Aladin yang bisa bergerak, bisa berlaksana dengan sendirinya, tidak. Sebuah gereja atau sebuah komunitas itu digerakkan oleh persekutuan umat. Sebab gereja itu adalah umat itu sendiri. Gereja itu adalah jemaat. Dan oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sehari berkorban, sebetulnya kita sedang berbicara tentang bagaimana kita menggerakkan seluruh keberadaan kita sebagai jemaat untuk memiliki gereja ini. Sebab tanpa jemaat, gereja ini tidak punya apa-apa. Dan oleh karena itu, kalau kita bicara tentang berkorban, sehari berkorban untuk gereja Gloria yang akan diresmikan, dan untuk pembangunan Pastori 4, itu hanya alat. Tetapi jauh lebih penting sebetulnya kita memaknai peran, posisi, tanggung jawab kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Di dalam semangat kuasa Allah yang memberi kita kehidupan. Nah, saya rasa itu makna dari kehadiran kita di saat ini, saudara-saudara. Dan oleh karena itu, saudara, dalam semangat seperti itu saya tetap mengacu pada tema GPM di minggu ini.
Kalau kita baca tema GPM di dalam pembacaan yang pertama, Imamat 25 ayat 23 sampai 28 ada tema bulanan kita bicara tentang penuhi, ya, dipenuhi Roh Kudus untuk menata layani seluruh ciptaan. Dan tema mingguan kita adalah Allah pemilik tanah menghidupi manusia ciptaannya. Dan saya mau nambah satu tema yang juga menjadi fokus dari pertemuan atau ibadah kita. Ibadah Mazmur, pemazmur Ebenezer bermazmur dan Ebenezer berkorban di siang hari ini adalah jangan biarkan mereka lapar, berilah mereka makan. Tema ini sebetulnya tema yang saya ambil dari sebuah judul film yang pernah diputar di tahun 80-an, saudara-saudara. Kalau ada orang seusia saya di tahun 80-an, itu ada sebuah gedung film di Beringin, namanya Oriental, gedung film itu kalau kita ingat. Ya, kalau kita ingat gedung film itu pernah diputar sebuah judul film, jangan biarkan mereka lapar. Dan saya memberi tambahan, berilah mereka makan, saudara. Saudara, kenapa tanah menjadi penting? Tanah sering menjadi persoalan yang paling rumit di dalam kehidupan kita. Orang bisa berkonflik karena persoalan tanah, karena batas-batas tanah. Persoalan yang paling serius di tengah-tengah negeri kita ini adalah persoalan agraria. Salah satunya adalah persoalan tanah. Di mana-mana orang mengeluh, di mana-mana terjadi penjualan tanah, di mana-mana. Di mana-mana tanah menjadi sumber konflik. Di mana-mana keluarga, adik dan kakak bisa saling bunuh-bunuhan karena persoalan tanah. Tidak hanya persoalan tanah, saudara-saudara, tetapi persoalan lingkungan. Dan di balik kenyataan itu sebetulnya kita sedang menghadapi apa yang disebut sebagai keserakahan. Manusia serakah, manusia ingin merampas harta milik orang lain, tanah untuk kepentingan dirinya. Orang-orang yang berkuasa ingin menguasai tanah, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang punya sumber-sumber kekayaan ingin mencaplok tanah-tanah rakyat di mana-mana. Dan oleh karena itu ketidakadilan terjadi di mana-mana, saudara. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Imamat mau berbicara tentang sesuatu yang lain, yang ingin memaknai kehidupan kita. Pertama, mau disampaikan kepada kita tentang tanah adalah milik Allah. Tanah adalah simbol dari keadilan Allah. Tanah bukan komoditi ekonomi yang mesti dijual. Tanah milik Allah dan yang Allah peruntukkan kepada manusia untuk apa? Untuk kehidupannya. Dan oleh karena itu di dalam Israel, di kehidupan Israel, ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana orang mengelola tanah. Saya tidak akan menjelaskan panjang, tetapi inti dari aturan itu adalah tanah bukan komoditi untuk dieksploitasi. Tanah bukan komoditi untuk dijual belikan. Tanah bukan komoditi yang harus digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Tetapi tanah diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Tanah diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama. Dan oleh karena itu, kalau ada orang yang miskin, kalau ada orang yang berkekurangan, kalau ada orang yang mengalami kesulitan, dan oleh karena itu dia menjual tanahnya, maka penjualan tanah itu bukan sesuatu yang permanen. Ada di dalam aturan itu ada orang yang bisa menebus tanah itu kembali. Itu satu. Dari tanah
tidak boleh dijual untuk kepentingan-kepentingan yang permanen, tetapi tanah harus menjamin kelangsungan hidup. Yang kedua, kalau orang yang menjual tanah itu tidak dapat membeli atau tidak dapat mendapatkan tanah itu kembali dan dia bisa mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan digantikan dengan hasil dari hutan atau tanah yang dia kelola. Dan yang ketiga, kalau orang-orang miskin tidak dapat membayar hasil tanahnya, mereka tunggu sampai pada waktunya di mana mereka akan mendapatkan tanah itu kembali. Apa yang mau saya katakan dengan pengalaman Israel tentang tanah? Pertama adalah tanah adalah milik Allah. Dan tanah itu dikelola sedemikian rupa untuk kemaslahatan bersama, untuk kemanusiaan bersama. Kita berada di tengah-tengah masyarakat di mana banyak sekali kemiskinan. Kita berada di tengah-tengah masyarakat di mana penindasan terjadi. Kita berada di tengah-tengah masyarakat di mana kekuasaan, kekayaan bisa menentukan segala-galanya. Alkitab mengingatkan kita tentang keberpihakan kita kepada orang-orang miskin. Alkitab mengingatkan kita tentang keberpihakan dan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Orang-orang miskin yang membutuhkan perlindungan. Orang-orang miskin yang membutuhkan keprihatinan. Dan orang-orang miskin yang membutuhkan kehadiran gereja yang memberi kepada mereka tentang masa depan. Saudara, itu yang pertama. Aspek yang kedua yang mau saya katakan adalah bahwa bagaimana kita memaknai pengelolaan alam, pengelolaan tanah, pengelolaan ciptaan Allah ini dari semangat roh Allah yang menuntun kita. Seperti tema kita, dipenuhi oleh roh Allah untuk menata layani ciptaannya. Dipenuhi oleh roh Allah untuk menata layani kehidupan yang Tuhan beri. Bagaimana kita memaknai panggilan kita? Bagaimana kita memaknai tanggung jawab gereja? Bagaimana kita memaknai komitmen gereja berpihak kepada orang-orang miskin dari kuasa roh Allah sendiri? Jemaat, apa itu roh Allah? Paling tidak ada 3 hal atau 4 hal yang dapat saya jelaskan mengenai roh Allah. Yang pertama adalah roh Allah atau Roh Kudus itu tidak lain daripada Allah sendiri. Allah yang berkarya di dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Di Roh Kudus itu tidak lain daripada karya Allah, Allah yang berdaya, Allah yang memberdayakan kita di dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan, dalam tutur kata kita. Yang kedua, ketika manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, dia belum hidup. Tetapi kemudian Allah menghembuskan rohnya ke dalamnya, manusia hidup. Menjadi ciptaan Allah. Apa artinya? Roh Allah itu tidak lain daripada karya Allah yang menghidupkan manusia. Karya Allah yang membaharui manusia. Karya Allah yang menopang manusia, memberi hidup kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Israel dibuang ke Babel, Israel dilukiskan seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Kalau kita membaca Yeskel, kita bertemu di sana, saudara-saudara. Gambaran dari Israel yang dibuang itu seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Dan apa? Daging-daging terlepas dari sendinya. Gambaran dari Israel yang kehilangan masa depan. Israel yang tidak punya masa depan. Israel yang hancur-hancuran secara ekonomi, secara politik. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memberi roh kepada tulang-tulang itu, dan tulang-tulang itu menyatu, tersambung kembali. Israel yang dilukiskan sebagai tulang-tulang kering yang berserakan digambarkan sebagai sebuah bangsa yang besar karena roh Allah, roh yang membangkitkan Israel. Jadi roh itu membangkitkan, menghidupkan, membaharui kita.
Roh Kudus itu menggerakkan, membangkitkan dari apa? Dari tulang-tulang tadi menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat. Dan yang terakhir, Roh Allah itu tidak lain daripada kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Ketika para murid berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Pada saat keturunan Roh Kudus, apa yang terjadi? Orang-orang mengerti walaupun mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Apa artinya itu? Artinya bahwa Roh Allah itu, Roh Kudus itu memberi pengertian tentang sesuatu yang tidak jelas, mengkomunikasikan tentang sesuatu yang tidak jelas. Saudara-saudara, apa maknanya kalau kita bicara tentang roh dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah? Roh yang membaharui, roh yang berkarya, roh yang menghidupkan, roh yang membangkitkan, roh yang menjelaskan. Peran gereja di tengah-tengah krisis kemanusiaan sekarang ini. Bagaimana kuasa Roh Allah yang membaharui, roh yang mempersatukan, roh yang menggerakkan, roh yang membangkitkan, roh yang menghidupkan. Di tengah-tengah panggilan gereja, di tengah-tengah begitu banyak kenyataan. Orang-orang yang kehilangan tanah, orang-orang yang kehilangan masa depan, orang-orang yang kehilangan hari esok. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah orang-orang lapar. Apa yang mesti menggerakkan gereja dengan kuasa menata layani kehidupan kemanusiaan bersama. Saudara, saya rasa ini penting, kesadaran kita untuk menjadikan roh sebagai Allah yang berkarya, Allah yang menuntun, Allah yang menghidupkan, Allah yang membangkitkan hati kita berpihak kepada orang-orang miskin, berpihak kepada manusia, berpihak kepada kenyataan-kenyataan hidup. Kenapa? Oleh karena apa? Oleh karena tanah tidak lain daripada keadilan Allah. Dan oleh karena itu roh menguasai kita untuk memberitakan tentang keadilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama yang mau saya jelaskan, saudara. Bagaimana kita memaknai panggilan kita menjadi jemaat yang dikuasai oleh Roh Allah, memberi seluruh hidup kita kepada mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang dieksploitasi. Kita tidak bisa membangun bangsa ini, kita tidak bisa membangun masyarakat ini kalau kita tidak berpihak, kita tidak peduli dengan orang-orang yang kehilangan masa depan, orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya peluang untuk membangun masa depan. Gereja akan menjadi hampa ketika gereja tidak lagi memiliki hati dengan mereka yang lapar. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tema yang berikut yang mau saya katakan adalah jangan biarkan mereka lapar, berilah mereka makan. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk satu misi kita yang penting. Ebenezer berkorban untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja Gloria dan yang kedua Pasturi 4. Tadi pada bagian yang pertama saya ingin mengajak jemaat untuk melihat bahwa kita terpanggil untuk memberi hidup kita karena kuasa Allah di dalam roh yang memberi kepada kita hidup, yang membangkitkan kita semangat, yang memberi kepada kita motivasi, yang memberi kepada kita panggilan dan tanggung jawab kita. Kita juga telah diingatkan bahwa sebagai jemaat kita adalah gereja itu sendiri. Yang kedua, kita mau belajar dari Yesus. Saudara, kisah di dalam Matius ini sangat jelas. Kisah di dalam Matius ini menjelaskan tentang Yesus yang sedang melakukan perjalanan memberitakan kerajaan Allah. Dan oleh karena itu sudah 3 hari ada sejumlah orang, sekitar 4.000 orang yang mengikuti Yesus.
Dan Yesus tergerak hati oleh belas kasihannya. Yesus tidak ingin mereka pulang tanpa makan. 3 hari, bayangkan saudara ya. Dan oleh karena itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan mengatakan kepada para murid, mereka harus diberi makan, jangan biarkan mereka lapar. Saudara, ini hal pertama yang mau saya katakan kepada kita tentang bagaimana kepedulian kita, bagaimana sikap kita yang tergerak oleh belas kasihan. Hati kita yang tergerak oleh belas kasihan. Ada rasa apa dari Yesus? Rasa empati. Empati itu bagian dari solidaritas Yesus. Bagian dari kepedulian Yesus. Bagian dari kesadaran Yesus menjadikan hidupnya dengan orang lain. Dengan orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang tidak punya masa depan. Saudara tahu, orang-orang yang datang itu tidak jelas siapa. Mereka mungkin juga ada orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mungkin juga ada petani, mungkin juga ada nelayan, mungkin juga ada pengusaha, mungkin juga ada para politisi. Mereka majemuk, sangat majemuk. Dan Yesus peduli dengan mereka. Yesus mau menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara, ada sebuah cerita namanya Chaudhry, seorang yang sangat milioner di India. Dia punya segala-galanya. Suatu saat dia dengan kendaraan berjalan di kota New Delhi. Di jalan protokol ada ibu-ibu yang sedang merenda. Ibu-ibu orang-orang miskin. Kemudian ia turun dari mobilnya. Wartawan berteriak, Chaudhry gila. Kenapa dia harus turun bertemu dengan orang-orang miskin? Kenapa dia harus turun bertemu dengan ibu-ibu janda, orang-orang lapar? Dia turun dan kemudian dia katakan kepada para wartawan, saya bisa memberi mereka uang, saya bisa memberi mereka segalanya. Tetapi itu tidak saya berikan. Saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin ini. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang miskin. Itu yang Yesus lakukan. Sepanjang dan setiap hari sebelum dia ke kantor, dia menyisihkan waktunya 20 menit untuk berada bersama dengan orang-orang miskin. Setiap hari mengalami apa yang dialami oleh orang-orang miskin. Apakah kita pernah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang miskin, orang-orang yang kehilangan tanah? Ada banyak orang yang mengatakan mereka tinggal di atas tanah yang sudah tidak lagi punya miliknya sendiri. Tanah-tanah yang sudah dijual, tanah-tanah yang sudah dibeli dan bisa menjadi sumber-sumber konflik terjadi di negara kita. Bukan cuma negara kita, tetapi di kabupaten kita, di provinsi kita, di kampung kita sedang terjadi penjualan tanah. Saya rasa ini ancaman masa depan kita dan mengakibatkan penderitaan terjadi. Padahal Alkitab mengatakan tanah itu adalah milik Allah dan tidak boleh diperdagangkan, tetapi digunakan untuk kemaslahatan bersama. Saudara, kita belajar dari sikap Yesus yang mengatakan kepada para murid, beri mereka makan. Dengan bahasa saya ucapkan seperti itu. Kemudian para murid mengatakan, Tuhan, kami hanya punya ikan sedikit dan roti hanya sedikit. Bagaimana mungkin memberi makan kepada begini banyak orang? Saudara, Yesus mengajak umat untuk memberi dari seluruh hidup mereka. Yesus mengajak umat untuk peduli, untuk berempati dengan penderitaan orang lain. Yesus mengajak umat untuk memberi dari apa yang mereka punya, bukan dari apa yang tidak mereka punya. Ini menarik, saudara.
Bagaimana mungkin? Ya, 5 atau 7 ekor ikan dan 2 ketul roti mau memberi makan 4.000 orang. Sebuah kemustahilan, dan mereka mengatakan tidak mungkin ini terjadi. Tetapi masalah yang paling pokok adalah Yesus ingin mendapatkan dari para murid kesadaran dan motivasi, kualitas memberi, yang mau mereka memberi kepada sesama. Jemaat, hari ini kita berkumpul di sini untuk memberi. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa gereja ini tidak akan mungkin kita bangun tanpa jemaat. Gereja ini tidak mungkin kita bangun tanpa jemaat yang memiliki gereja ini. Jemaat itu sumber. Jemaat itu basis dari gereja ini. Gereja ini bukan gereja pelayan, tetapi gereja ini berbasis pada jemaat. Itulah tubuh Kristus. Gereja ini berbasis pada jemaat. Yesus mengajak para murid jemaat untuk memberi seluruh hidup mereka. Mereka katakan, Tuhan, hanya ini yang kami punya, tidak cukup. Tetapi justru Yesus menggunakannya, potensi yang ada itu untuk memberi makan 4.000 orang. Saudara, hari ini kita berkumpul. Kalau saya ilustrasikan dengan 4.000 orang, hari ini jemaat Ebenezer berkumpul dan sedang duduk. Mau memberi kepada gereja apa yang mereka miliki dari potensinya. Memberi, saudara, dibayangkan Yesus mengatakan kepada para murid, suruh mereka duduk. Kenapa mesti begitu? Yesus tidak ingin ada yang tercecer. Yesus tidak ingin 4.000 orang itu ada yang tidak terlayani. Kalau hari ini saya ikuti mulai dari anak-anak sampai orang tua, perempuan, laki-laki mengambil bagian dalam proses bermazmur dan mau berkorban. Saya membayangkan peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu bersama Yesus. Bagaimana kemudian kita duduk dalam sebuah persekutuan umat Allah, tubuh Kristus, jemaat Ebenezer, mau memberi dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Saudara, itu yang Yesus banggakan dari seorang janda. Dia memberi sedikit, tapi dia memberi dari seluruh hidupnya. Dia memberi dari seluruh hidupnya. Dan saya rasa ini kekuatan gereja kita. Kekuatan gereja kita. Saya rasa saya tidak akan mengatakan sesuatu yang lain, hanya saya mau mengatakan bahwa beri dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Itu yang diberi oleh para murid kepada Yesus, memberi makan 4.000 orang. Potensi yang ada pada mereka. Kadang-kadang kita berharap ada orang dari luar ingin membantu kita. Kadang-kadang kita berharap pengusaha ingin membantu kita. Kadang-kadang kita berharap politisi ingin membantu kita. Itu juga tidak salah. Tetapi itu tidak cukup. Kita butuh apa yang kita miliki dari rahim kita, dari rumah tangga kita sebagai jemaat. Saya rasa ini kekuatan pelayanan kita ada di situ. Dan oleh karena itu kita menata layani gereja ini, kita menata layani jemaat Ebenezer dengan kuasa roh Allah yang tadi saya katakan. Roh yang menghidupkan, roh yang membangkitkan, roh yang menggerakkan, roh yang membaharui, roh yang meyakinkan kita tentang kuasa Allah. Sebab kalau kita memberi tanpa motivasi ini, pemberian kita tidak akan bermakna apa-apa bagi gereja ini. Dan oleh karena itu, yang terakhir Yesus katakan kepada para murid, ia menengadah ke langit. Ia tidak hanya memberi, dia tidak hanya melayani 4.000 orang dengan kekuatannya sendiri, tidak. Tetapi ia memohon berkat dan rahmat Allah
kepada potensi yang ada. Dan kemudian malah setelah 4.000 orang makan, tersisa 7 bakul. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk mengharapkan berkat Allah. Bukan soal uang yang kita miliki, tetapi kita berharap kepada kuasa Allah yang menganugerahkan rahmat dan berkatnya kepada gereja, kepada Ebenezer. Dan di situ saya rasa Allah akan bekerja di dalam relung hati kita masing-masing. Hanya dengan itu kita mengalami kuasa Allah dalam seluruh kehidupan kita. Hanya dengan itu, dan saya sangat optimistik, sangat percaya. Gereja Gloria akan segera selesai dan Pastori 4 akan segera selesai. Tetapi tujuan kita bukan itu yang utama. Sekali lagi saya katakan, bukan itu yang utama. Yang utama adalah kita mengalami kuasa Allah di dalam rohnya. Kita mengalami kuasa Allah di dalam pertumbuhan iman kita. Jemaat, jangan kita bersyukur cuma karena kita mendapatkan jumlah yang cukup. Tidak, itu bukan tujuan kita. Kita bersyukur oleh karena kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Kita bersyukur karena jemaat Ebenezer mengalami kuasa Allah dan dia mengalami pertumbuhan di dalam kuasa Allah. Oleh karena itu, bukan cuma ketika gedung gereja selesai, pastori selesai, habis. Tidak. Jemaat tetap bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Dan saya rasa ini kekuatan gereja kita. Tanpa ini, kita tidak mungkin bisa membangun hari esok dan masa depan kita. Penuhi hidup kita dengan kuasa roh untuk itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus ada sukacita, ikut Yesus ada penghiburan, ikut Yesus ikut selamanya. Dialah pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya. Janganlah kau gentar, dengan Yesus kau hidup bahagia, dengan Yesus selama-lamanya. Dialah pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya. Suburlah dan berbuahlah di taman indah bahagia. Jemaat kekasih Kristus, Mazmur telah kita gaungkan kepadanya. Ia pun telah melawat kita melalui firman-Nya. Kini kita ditantang,
Apakah kita akan pulang dan mengikutnya ataukah pulang dan tak mengenalnya? Semua keputusan hari ini kiranya menjadi pijakan untuk hidup yang akan datang. Mazmur dan korban kita hari ini pun kiranya meneguhkan panggilan kita untuk tetap mengikuti Dia, Allah Tuhan kita. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, tetaplah memuji Tuhan, sebab yang tinggi luhur hanya Tuhan Allah. Ia adalah naungan kita, sebab itu mintalah pada Tuhan, datang dan dampingi hidupmu senantiasa, sambil pula mengundang Tuhan datang dan bertakhta di atas seluruh korban syukur kita hari ini.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberi persembahan kolekte pada Kamboti, sedangkan amplop sukarela sehari berkorban dibawa ke piring Natsar. Berilah tanda syukurmu hari ini sebagai wujud ungkapan terima kasih dan pujian bagi Allah yang telah memelihara hidup kita dan memberi berkat-Nya dalam kerja, usaha, rumah tangga, dan panggilan setiap hari. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas kesaksian gereja melalui kolekte syukurmu hari ini. Tuhan menyertai saudara sekalian. Yang ini untuk kolekta ya, yang ini untuk kolekta. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah bersujud,
Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan teragli? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau, hai anak, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau, hai anak, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau, hai anak, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau, hai anak, hendak membawa dan beri. Ebenezer berkorban. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kini kita tiba pada akta Ebenezer berkorban untuk menggumuli penyelesaian pekerjaan hingga pada pentabisan gedung gereja Gloria dan rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Sebagai pelayan di Gereja Perusahaan Maluku dan secara khusus yang melayani di jemaat ini, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa saudara-saudara telah mengalami pengeluhan dan persungutan yang serius akibat tempo pembangunan yang lambat dan terkesan lamban. Entah itu bersumber dari etos kerja panitia maupun majelis jemaat, baik yang melayani di periode 2010-2015, periode 2015-2020, maupun kini di periode 2020-2025. Tentu kita semua tahu dan telah melihat secara nyata bagaimana progres pembangunan kedua bangunan milik gereja ini berlangsung dalam irama yang variatif. Namun begitu, percayalah bahwa semua orang yang terpanggil untuk mengusahakannya tidak hanya duduk diam dan membuka tangan mengemis meminta-minta. Untuk akta sehari berkorban ketiga ini, kita imani bahwa kali terakhir dari seluruh gumulan panjang bagi Gloria dan Pastori 4. Hadir dalam kebaktian ini semua kepala keluarga dan anggota keluarganya sebagai warga jemaat GPM Ebenezer, serta ditunjang juga lewat kehadiran dan dukungan para pejabat eksekutif, legislatif, dan aparat militer di daerah ini. Kita akan sama-sama menyatu dalam akta Ebenezer berkorban. Dan oleh karena itu mesti menjadi penggugah adalah kita sementara berkorban bagi Tuhan. Kita tentu ingat akan kisah Abraham yang hendak mengorbankan Ishak anak tunggalnya, dan sama sekali Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Saat ia hendak menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada.
Kini para hamba pelayan Tuhan akan menyerahkan piring natsar ini sebagai lambang mesbah kurban syukur yang dikuduskan oleh darah Yesus. Dari tangan mereka piring-piring natsar ini akan diterima oleh para bendahara jemaat sebagai pengelola rumah perbendaharaan gereja di jemaat kita, dan kemudian akan diserahkan kepada para diaken, para pelayan kasih yang akan menuju tempat-tempat khusus baik di dalam maupun di luar gedung gereja ini. Dan Bapak Ibu jemaat akan diarahkan oleh majelis jemaat untuk membawa korban syukur ke piring natsar yang terdekat. Pada kesempatan ini bukan hanya yang memperoleh sampul atau amplop sehari berkorban saja yang bisa memberi korban syukur, namun siapa saja yang rindu dan tergugah untuk berkorban, bahkan anak kecil sekalipun dengan tidak memandang jumlah pemberiannya, disilahkan. Sebab momentum dan akta khusus ini hanya berlangsung sesekali, tidaklah sering seperti kolekta yang kita jumpai di saat liturgi kebaktian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Kini persiapkanlah korban syukurmu, dan biarlah pemberian ini menjadi pangkal keberhasilan kerja kita untuk menyaksikan kemuliaan Allah melalui gereja Gloria dan Pasturi 4 kelak. Karena itu, marilah kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab telah kami terima pemberian tangan kasih-Mu yang melimpah. Kami telah bermazmur dan digugah oleh pemberitaan firman-Mu. Kini kami akan berkorban dan menyerahkan di mezbah-Mu apa yang seharusnya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Abraham dan Ishak anaknya telah menyadarkan kami arti kerelaan dan pengorbanan yang menghidupkan. Tetapi juga peristiwa pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kami. Hingga saat ini kami aktakan korban syukur kami kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Kami mendasari akta Ebenezer berkorban di hari ini dan percaya kasih karunia-Mu melimpah atas kami semua. Amin. Roh jiwa serta tubuhku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang memang milik-Mu. Di mezbahku tertaruh iman dan penebus. Nanti akan dikau.
Saudara-saudara diaken, pergilah kamu dan jumpailah umat kepunyaan Tuhan, yaitu mereka yang telah bersedia berkorban dan rela memberi apa yang menjadi bahagian Tuhan dari kepunyaan mereka. Tuhan menyertai saudara-saudara. Roh jiwa serta tubuhku bawa Tuhanku, selaku
berangkat, disilahkan berdiri. Serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau, Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan Sia Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kaki-Mu. Dunia tidak sempat tolong, Engkau saja selamatku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan Sia Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, akan jadi milik-Mu. Berilah agar itu nyata dalam laku hidupku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan Sia Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, Sia
serahkan Sion Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau, Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku. Ku serahkan Sion Tuhan, sambut hamba-Mu. Tuhan, Tuhan Allah yang kudus, hamba-Mu, Pendeta Hotliff Yohanes Arnold Koritelu, yang Tuhan pertetapkan selaku Ketua Majelis Jemaat Jemaat GPM Ebenezer, dengan Pendeta Sami Hatu, Sami Robert Maksi Hatu, selaku pendeta jemaat, dan 4 orang hamba pelayan Tuhan yang berdomisili di Ebenezer, beserta 33 orang penatua, 33 orang diaken, menyerahkan kurban syukur kudus jemaat-Mu di hari ini. Tetapi juga para hamba-Mu yang melayani di tingkat eksekutif dan legislatif, baik di kota Ambon dan di Provinsi Maluku, bersama aparat militer di wilayah Kodang 16 Patimura, serta semua orang baik yang merelakan kepunyaan mereka menjadi korban syukur bagi Tuhan, demi menyelesaikan pekerjaan hingga pentabisan rumah-Mu yang kudus, gedung gereja Ebenezer, gedung gereja Gloria, dan rumah Pastri 4 di jemaat Ebenezer yang digumuli ini. Sambil memohon Roh Kudus, hikmat dan marifat-Mu berkuasa di dalam kami yang mengelola, agar kami bekerja dengan jujur, penuh keterbukaan atau terbuka oleh pimpinan Roh Kudus, dan takut akan Tuhan Allah. Demi Kristus, korban agung, kami berdoa dan menyerahkan semua kolekte dan korban syukur umat-Mu saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Allah yang Esa menguduskan dan memberkati semua pemberian syukur umat-Mu. Amin. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan Sion Tuhan, sambut hamba-Mu.
mohon duduk kembali. Menyanyi ya? Bertanya, mengapa bumi terus berputar? Pernahkah kau bertanya, mengapa hari kan terus bersinar? Siang berganti malam bersama bintang dan rembulan. Kepastian alam, kehendak-Mu Tuhan. Keagungan alam, kuasa-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bermohon padamu Tuhan. Pernahkah kau katakan, mengapa hari terus berganti? Pernahkah kau katakan, tiada kekal kehidupan ini? Suka berganti duka, manusia jauh dari kuasa. Kehidupan insan, kehendak-Mu Tuhan. Suka duka insan, kuasa-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan.
katakan, mengapa hari terus berganti? Pernahkah kau katakan tiada kekal kehidupan ini? Suka berganti Tuhan, manusia jauh dari kuasa. Kehidupan insan, kehendak-Mu Tuhan. Suka duka insan, Kuasa-Mu ku bersyukur padamu ku bermohon padamu ku bersyukur padamu Luar biasa, saudara-saudara ya, luar biasa, dahsyat betul. Mari anak-anak semua, ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang hadir dalam kuasa roh dan hikmat-Mu, yang berkarya membaharui, membangkitkan dan menghidupkan kami semua sebagai jemaat-Mu, para pelayan, jemaat GPM Ebenezer. Kami bersyukur sebab kami mengalami sendiri kasih-Mu luar biasa. Kami menikmati kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Kami belajar untuk melayani, belajar untuk berkorban, sebab Tuhan beri kami kesempatan untuk melayani dan berkorban, untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur sebab kami, suasana batin kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu dan kami mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur bersama seluruh jemaat, anak-anak, tua muda, kecil besar, orang tua, pemuda, jemaat biasa, jemaat yang berprofesi apapun di tengah-tengah jemaat Ebenezer, para undangan. Kami bersyukur sebab Tuhan memberi kami kesempatan untuk memaknai kehadiran-Mu. Tuhan memberi kami kesempatan untuk menumbuhkan pengenalan iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat kami.
Kami telah memberi baik kolekta-kolekta kami maupun persembahan khusus dalam sehari berkorban untuk pembangunan, penyelesaian, peresmian gedung gereja Gloria, tetapi juga untuk merampungkan Pastoria 4 yang sudah lama kami rindukan Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya tidak hanya untuk itu kami memberi dan berkorban, tetapi kami memberi dan berkorban oleh karena Tuhan telah mendahului kami. Tuhan telah berkorban untuk kami. Tuhan telah menjadikan kami semua sebagai subjek, sebagai orang-orang jemaat yang mesti bertanggung jawab terhadap komunitas beriman kami, terhadap gereja, terhadap tubuh Kristus. Itu yang pokok bagi kami. Dan oleh karena itu Tuhan, tidak hanya hari ini, tetapi Tuhan menganugerahkan kami kesempatan terus untuk menjadi tanda dari pengorbanan Tuhan di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu. Oleh karena itu terimalah natsar pergumulan kami, yang kami beri dari setiap rahim rumah tangga kami, suami istri, anak-anak, opa oma, cucu cece. Kami beri dari apa yang kami punya. Kami beri mungkin dengan juga mungkin persungutan. Karena Tuhan tahu kami terbatas, Tuhan tahu kami kurang, tetapi kami mau belajar untuk memberi oleh karena Tuhan telah memberi kehidupan bagi kami. Terimalah apa yang kami beri ini Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan melalui upaya kami menyelesaikan gedung gereja Gloria dan sekaligus peresmian gedung ini, tetapi juga penyelesaian Pastoria 4 dan juga peresmiannya. Kami taruh semua di dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dengan rahmat-Mu dan dengan kuasa doa itu, Tuhan berkenan memberi makan 4.000 orang, bahkan lebih, dengan potensi yang sangat terbatas. Hanya 5 ekor ikan dan 2 roti, keping roti sedikit. Tuhan, kami percaya di dalam kuasa Tuhan, Tuhan akan jadikan potensi yang kami miliki ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Secara khusus, peresmian gedung gereja Gloria dan penyelesaian pembangunan Pastoria 4. Kuasa-Mu Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh semua. Terimalah persembahan-persembahan kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dengan pergumulannya, setiap rumah tangga dengan persoalan-persoalan hidupnya, setiap rumah tangga dengan tantangan-tantangan hidupnya, dengan pergumulan anak-anak, pendidikan anak-anak, tanggung jawab mereka dalam membangun kehidupan ekonomi yang baik dalam hidup rumah tangga, Tuhan berkati. Juga panggilan dan komitmen kami untuk melayani mereka yang lapar. Tuhan, sama seperti Tuhan yang memerintahkan para murid untuk memberi mereka makan. Kami juga sebagai gereja terpanggil untuk melayani orang-orang miskin. Orang-orang yang tanah-tanah mereka dirampas, orang-orang yang hak-hak mereka diperkosa, orang-orang yang miskin, yang lapar, yang terdiskriminasi, yang tertindas. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi gereja yang terus melayani. Bapa di sorga memberkati panitia dengan segala kemampuan yang ada pada mereka, yang juga akan mengelola korban-korban ini untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Tuhan memberkati mereka. Memberkati juga majelis jemaat, para pendeta majelis jemaat dengan seluruh tanggung jawab untuk pengelolaannya secara benar, transparan, dan akuntabel. Kami terpanggil untuk terus mempertanggungjawabkan secara iman kasih Tuhan bagi seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan juga seluruh semua paduan suara atau apapun yang telah menyumbang, telah memberi yang terbaik. Tuhan,
potensinya luar biasa. Talenta yang Tuhan beri untuk jemaat GPM Ebenezer luar biasa. Dahsyat kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka tidak hanya mengembangkannya hari ini, tetapi juga di waktu-waktu yang akan datang. Potensi dan sumber daya ini mesti juga menjadi tanda dari kasih Tuhan bagi banyak orang. Karena itu kami berdoa, bersyukur untuk semua potensi yang dimiliki. Yang mengelola, mempersiapkan acara ini, panitia atau kelompok kerja, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Kami mengalaminya Tuhan, dan kami percaya hanya karena Tuhan mengasihi jemaat Ebenezer. Tuhan memberkati kehidupan jemaat ke depan. Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan gerejamu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komitmen gereja untuk tetap menjadi alat kesaksian. Tuhan berkati secara sinodal, klasis, dan jemaat-jemaat. Memberkati semua jemaat GPM Ebenezer yang ada, yang hadir pada kesempatan ini, atau juga yang mengikuti kegiatan ini lewat live streaming. Mereka di tempat-tempat rantau, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang juga punya komitmen untuk berbagi kasih di dalam sehari berkorban. Kalau mungkin pada kesempatan ini mereka belum sempat, di lain kesempatan Tuhan selalu senantiasa gerakan hati mereka. Ada banyak juga mungkin para undangan yang tidak sempat hadir, tapi kami percaya Tuhan komitmen dan tanggung jawab Tuhan gerahkan supaya pada waktunya mereka juga bisa membantu. Setelah ini kalau ada juga saudara-saudara kami yang mau membantu jemaat GPM Ebenezer, Tuhan juga memberkati mereka. Dukungan pemerintah, dukungan juga pihak TNI yang juga membantu, para pemerintah kota, pemerintah provinsi, anak-anak Tuhan di legislatif, di eksekutif yang mau membantu, Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan semua jemaat-jemaat biasa dengan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Ibu-ibu janda, anak-anak piatu, yatim piatu, para duda, dengan seluruh pergumulan Tuhan memberkati mereka semua. Dukungan dan korban mereka sungguh-sungguh menjadi tanda dari kasih Kristus bagi kami semua. Bapak, terima kasih banyak kami sudah menjalani hari ini di dalam ibadah, bermazmur bersama dan berkorban untuk Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Allah Bapa kami di sorga. Amin. Ada ucapan terima kasih ya. Dari tempat ini selaku pimpinan jemaat, Ketua Majelis Jemaat di Ebenezer, para pendeta jemaat dan para pendeta domisili, Majelis Jemaat GPM Ebenezer, seluruh perangkat pelayanan di Ebenezer, panitia pembangunan gedung gereja Gloria, dan juga panitia pembangunan gedung rumah Pastori 4. Mewakili seluruh warga gereja Protestan Maluku di Ebenezer, Klasis Kota Ambon, menyampaikan penghargaan yang tulus dan dalam kepada pemerintah Provinsi Maluku, kepada pemerintah Kota Ambon, kepada lembaga legislatif di tingkat provinsi DPRD Provinsi Maluku, lembaga legislatif DPRD di Kota Ambon, Pangdam 16 Patimura dan jajarannya. Pak Pesulima, terima kasih. Pak Letkol Kesulinak, terima kasih untuk kehadirannya. Oh, Kolonel, minta maaf Pak. Pak Kolonel Pesulima, terima kasih untuk kehadirannya mewakili Pangdam 16 Patimura, terima kasih. Semua orang baik, semua paduan suara di Jemaat Ebenezer yang mendukung pelayanan ini, kegiatan hari ini, kebaktian hari ini. Bapak John, terima kasih banyak Bapak John. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada yang ketong kasih. Bapak Ibu sukasi untuk pelayanan ini, percaya.
seluruh pemberian Bapak dan Ibu ketong semua tidak sia-sia. Ketong bersyukur ketong telah melakukan bagian ketong. Dan mari ketong imani, Tuhan di dalam kasih-Nya akan mengerjakan bagiannya untuk masing-masing kita. Di tempat pengabdian, di tempat pelayanan, di tempat di mana Tuhan mengutus ketong untuk jadi berkat bagi masyarakat, bagi jemaat, bagi gereja, dan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Anak-anak dan adik-adik semua jemaat yang saya kasihi, saya boleh usul satu hal sebelum berkat Tuhan. Saya rasa potensi dan talenta jemaat GPM Ebenezer luar biasa. Kasihan. Ini hanya untuk hari ini, ya. Saya mengusulkan kepada Bapak Pendeta, majelis dan semua tokoh, kalau bisa potensi ini bisa dilakukan semacam kegiatan bisa dikembangkan ya. Untuk saya rasa ini potensi yang luar biasa, spiritual kesaksian spiritual dari Ebenezer dengan lagu-lagu yang luar biasa, dan saya usulkan untuk itu. Silakan bisa dilakukan itu. Kita akan mohon berkat Tuhan. Saya undang jemaat berdiri. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Anugerah. Tuhan
terimalah janji penyertaan Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan memberkati panggilanmu dan tempat pengabdianmu. Ia memberkati pendidikanmu dan tempat di mana engkau bermain pun, belajar. Ia memberkati seisi rumah tanggamu, memberkati meja makan agar dapat memberi orang makan, tempayan air dan piring nasar pergumulanmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Oleh, silakan. Bapak Ibu berdoa syukur masing-masing. Amin. Betapa kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa, Ku angkat aku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa, untuk angkat aku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa,
selalu percaya. Ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bapak Ibu Majelis dan semua pendukung acara, kita akan doa syukur. Doa syukur akan dilayani oleh Bapak Diaken Max Mailoa.